Halo kids, apa kabarnya nih? Happy Sunday ya. Nah, yuk Kak Marki mau ajak untuk bangkit berdiri. Biar tambah semangat, Kak Marki mau bilang Soterskit, fun and connected ya. Oke, tapi pakai gaya gini. Soterskit, fun and connected. Oke, sekali lagi ya. Soterskit, fun and connected. Oke deh, silakan duduk semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Marki mau sampaikan beberapa tata cara untuk ibadah hari ini ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Yang keempat, memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan yang kelima, untuk papa mama diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah berlangsung. Oke deh, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami akan mau mulai ibadah Soterskit. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo kids, hari ini kita kembali lagi memuji Tuhan. Yuk mari kita ajak papa mama dan juga adik-adik dan kakak di rumah untuk memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yes, Tuhan Yesus adalah segalanya ya. Oleh sebab itu kids, kita harus berbicara dan juga berkata-kata berbuat seperti untuk Tuhan. Oke? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yuk kids, mari kita lebih bersemangat lagi. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay. Mari kids, kita sama-sama katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak
kesini mau ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Nah, aku di sini mau ngajakin kalian untuk memberi. Nah, sebelum itu aku mau bagiin satu ayat nih. Ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sekali lagi, ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, aku bacain isinya ya, yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau bagiin sedikit sharing tentang dari ayat ini. Aku mau lihat dong sebelumnya kalau muka kids lagi happy, kayak misalnya dikasih mainan, terus dapat uang jajan dari mama sama papa, gimana ekspresinya? Coba, wah pasti seneng kan, pasti happy kan, pasti sukacita. Nah, terus kalau misalnya kalian lagi berantem atau lagi sebel sama orang, pasti mukanya cemberut kayak ditekuk gitu, ya kan? Nah, di ayat yang tadi dibilang bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, yuk kita mau belajar ketika kita memberi persembahan sama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dengan apa? Mukanya pasti senyum, terus pasti kita memberinya dengan penuh sukacita. Oke? Yuk kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, kami datang kepadamu Tuhan mau memberikan persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi, berkat itu pasti menjadi milik kami dan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi kids, dadah! Mari kita ambil sikap berdoa kids. Mari kita katakan dengan sepenuh hati, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bahagia punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kita katakan lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yuk kids angkat tanganmu dan katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu
Hai, kembali lagi dengan Kak Nat pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah bangun pagi hari, kami boleh bernafas, kami boleh sehat semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk kami boleh duduk tenang, boleh mendengarkan dengan baik apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah Tuhan Yesus dibaptis. Hah? Tuhan Yesus dibaptis juga? Mau dengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus dibaptis? Mari kita simak film pendek berikut ini. During the birth of Jesus, another baby boy was born by the name of John. He was Jesus' cousin and destined to be a great prophet. John was quite the character. He had a single important message: repent. People thronged to hear and see John. John wore rough clothes and ate strange food. He lived in the desert, and all he did was preach and baptize. He was preparing the way for Jesus' ministry and telling people about this wonderful Savior that would take away their sins and free them. John called on people to change their minds and behavior. He told them to stop sinning, to repent, and turn in obedience to God. Those who chose to repent would be baptized, which symbolized their changed life. John made sure that they weren't looking to him for salvation. He was merely a prophet. Instead, he told them that he was not even worthy to carry the sandals of Jesus. Some of the religious leaders didn't like all the hype and commotion. They were worried that it would stir up the people. They did not fully understand the news of Jesus, since they believed that God would show them first when this Savior was to come. And God did throughout their scriptures. Yet they failed to grasp it. Jesus knew that the time had come for him to begin his ministry. That day, Jesus came out to the Jordan River to be baptized by John. When Jesus waded into the Jordan River where John was baptizing, John said, "I need to be baptized by you, and yet you come to me?" But Jesus insisted that John continue to baptize him. Jesus rose up out of the water, and immediately the heavens opened up with a bright light. God's Spirit descended like a dove and landed upon his head. Then God spoke and said that Jesus was his beloved Son, and that he was very pleased with him. All around the shores of the river, the throngs of people saw and heard the voice. Many believed, and many were still doubtful. Jesus' ministry had finally begun. Nah, dari film tersebut, kita bisa belajar. Ada seorang pribadi yang bernama Yohanes. Dia memang sudah ditugaskan untuk membaptis Tuhan Yesus. Lalu dia sebelum membaptis Tuhan Yesus, dia menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia membuka jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus ketika selesai dibaptis. Dia memberitakan berita sukacita bahwa akan datang juru selamat. Lalu apa yang dilakukan ketika Tuhan Yesus datang? Yohanes Pembaptis pun kaget gitu ya. Kenapa saya harus membaptis Yesus? Tapi Tuhan Yesus mau taat akan perintah Allah. Dia memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, ya. Lalu turunlah burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Lalu dari cerita ini kita belajar apa adik-adik? Ya, yang pertama kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberikan perintahnya kepada kita untuk kita bisa jalani di dunia ini.
Dan kita akan melihat begitu banyak janji-janji dan mukjizat Tuhan boleh terjadi. Nah, adik-adik, ayat yang di atasnya Kanat nih ya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan ya, adalah hikmat dan permulaan dari pengetahuan. Nah, ini juga perintah dari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Taat. Yang kedua, kita belajar bahwa dibaptis, memberi diri untuk dibaptis adalah awal dari kehidupan yang baru, yang akan dirubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Mari adik-adik, semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita taat kepada Kristus. Kita tahu bahwa apa yang Allah beritakan pada firman-Nya itu akan membuat kita lebih mengenal Kristus dan melihat semua janji Tuhan akan digenapi untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk studimu, dan untuk masa depanmu. Dan jangan lupa, pada saatnya nanti berilah dirimu untuk dibaptis, karena di sanalah Tuhan akan memulihkan seluruh hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Matius 3 ayat 17. Oke, 17. Oke. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi ya. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ya, untuk adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah secara online maupun di gereja, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati secara pribadi, Kanat mau ajak kalian semua berdoa. Ya, lipat tangannya, ikuti doa Kanat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Hari ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Taat ya dengan firman Tuhan, baca dan renungkan. Minta papa mama untuk mendampingi adik-adik dalam membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan Kak Nat dan kakak-kakak Real Hero semuanya yang bertugas hari ini. Tapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari Kak Nat mau memberkati kalian. Kita mau menerima doa berkat. Mari kita semua bangkit berdiri ya. Angkatlah kedua tangan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu boleh menyertai setiap kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di masa mudamu. Diberkatilah seluruh studimu. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pergaulanmu. Engkau terus akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik minggu depan. Pastikan adik-adik ada bersama dengan kami di GKKD Shelters Online dan di gereja di Jars of Clay. Shelters Kids, fun and connected. Bye. Tuhan Yesus memberkati.
Hai kids, kembali lagi bersama Kak Marki di sini. Sekarang waktunya ayat hafalan yang diambil dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke kids, segitu ya. Selamat mencoba ya kids. Dadah. Hai kids, halo. Masih inget dong sama kakak yang satu ini, yang kece, super kece ini? Masa lupa sih? Kakak ini lo masih inget gak? Kakak ini namanya cuma ada 2 huruf doang, yaitu G sama G. Kak, G, G. Nah, gimana? Masih inget kan? Inget dong. Nah, kids, sekarang kakak mau kasih pengumuman nih ke kids yang ada di rumah. Jadi kids harus perhatiin baik-baik ya, dengerin. Oke. Yang pertama, jadwal ibadah Shouters Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Jadi kids di rumah tuh buruan deh subscribe, terus nyalain loncengnya tuh biar tahu notifikasi dari YouTube GKKD Shouters. Oke? Nah, lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @ShoutersKids untuk mendapatkan info yang paling terbaru, terupdate dari Shouters Kids ya. Oke? Nah, yang terakhir nih kids jangan lupa untuk pakai masker, dan jangan lupa juga untuk cuci tangan dan jaga jarak kalau kids lagi di luar, dan juga kids stay healthy ya. Oke, mantap. Sekian pengumuman dari KGG. Sampai jumpa kids. God bless you. Bye.